Hai, kita kembali di video pembelajaran di SCM 500 yang akan dimulai dari unit yang ada di exercise 4, mulai dari pembuatan PO basic. Boleh diperhatikan di PDF-nya berada di halaman 73 di participant handbook atau di 65 kalau versi textbook printed document. Saya akan menggunakan batch N pada sesi kali ini dan Anda menggunakan user Anda masing-masing. User saya adalah di 17SCM5N pagar-pagar dengan sandi default dan klien default yang sudah saya infokan sebelumnya. Kliennya adalah 926. Silakan diperhatikan. Bagi Anda yang baru pertama sekali masuk, jangan salah. Gunakan sandi awal, lalu nanti ganti dengan sandi masing-masing. Saya akan coba masuk dengan data baru di batch N. 17 SCM 5N. Jangan tertukar ya. Dengan sandi default di 353192. Oke. Ini akan menghantarkan Anda, untuk Anda yang baru pertama kali login, ke entry new password. Silakan di-entrykan password yang paling gampang untuk diingat dan digunakan kembali ketika masuk berikutnya. Oke, saya sudah berhasil mengganti sandi awal saya. Dan ini adalah tampilan dari SAP Easy Access untuk kita akses di purchase order entry basic. Materinya tadi ada di unit ke bagian lessons purchase order entry di halaman 73. Nah, kita akan buat dan issue a purchase order kali ini. Kita akan maintain dengan menggunakan data di purchasing group T pagar-pagar, kemudian company code-nya di company code 1000, dan nanti kita akan display PO-nya, kita issue, kemudian maintain ke list favorit yang baru. Saya pandu Anda boleh praktik dengan user Anda masing-masing. Bagi Anda yang sudah mempelajari teori ini sangat mudah, saya mungkin akan shortcut ya, dengan T-code di MA21N, masuk ke PO screen, ada 3 screen area yang kemarin sudah pernah dijelaskan, ada header, item overview, dan item detail. Untuk kali ini, sekiranya kita ingin maintain personal setting, dimungkinkan dalam hal ini, ada menu personal setting dan recommend untuk Anda lakukan di awal sekali agar nanti settingannya bisa dipakai ke depannya. Nah, kita akan memilih tab default values untuk isian bagian plan-nya di sini dan informasi dari organizational plan-nya. Jadi kita akan menggunakan default value yang sudah kita sepakati. Dalam hal ini, Anda juga boleh merujuk ke buku. Itu di buku sudah dijelaskan di sini ya. Ada purchasing organization 1000, purchasing group SCM 500, kemudian ada company code 1000. Jadi boleh silakan di-entry di laman yang sudah tersedia. Saya pandu, purchasing organization-nya adalah 1000. Ini kalau misalnya tidak ketemu seperti ini, Anda boleh langsung search berdasarkan keterangan ya, atau deskripsi. Dalam hal ini kita pakainya itu di IDES. Kemudian ada di purchasing group SCM 500, SCM 500. Dalam hal ini akan pakai nomor saya, seperti ini. Lalu ada company code 1000. 1000 itu adalah IDES AG. Ini boleh di scroll down, tapi kalau mau diketik langsung IDES AG itu juga akan ketemu. Jadi kembali kepada kenyamanan Anda sebagai user. Setelah itu tinggal disimpan, maka untuk nomor 1 sudah selesai kita maintain. Nah, kalau misalnya ternyata suatu saat ingin diganti, silakan diganti kembali, diupdate dari laman default values yang tersedia. Seperti itu, kita masuk ke soal berikutnya, create PO. Dalam hal ini kita masih berada di screen yang sama, Anda boleh tutup navigasi di sebelah kiri, ini boleh di-expand sebesar-besarnya, selebar-lebarnya sesuai dengan kebutuhan. Kita akan menginputkan data vendor yang akan kita gunakan di exercise awal ini, yaitu di TDSK 500A sekian-sekian. Letaknya boleh diinputkan di atas, seperti ini. TDSK 500AN pagar-pagar, enter. Maka dari data master akan terbaca bahwa ini adalah si vendor TDSK 500AN pagar-pagar Motolax GmbH GRN pagar-pagar. Nah, untuk materialnya sendiri, di data user juga sudah saya sediakan.
kita akan menggunakan data material ini berlanjut sampai ke depannya. Dalam hal ini di PDSM 500 AN pagar-pagar. Jadi silakan di entry di item pertama dengan informasi quantity kita akan beli sebanyak 100. Kita juga akan buat delivery date-nya itu adalah tanggal hari ini. Saya ulangi, tanggal hari ini dimaksud adalah tanggal di mana Anda mengerjakan. Sebagai contoh di saya adalah 2 April 2025. Jadi kapanpun Anda mengerjakan itu adalah tanggalnya. Dan nanti barang ini akan kita terima di plan 1000 dengan certification 0001 yang artinya itu adalah apa? Anda boleh enter biar kelihatan jelas. Dan di sini adalah material ledger. Nah, di sini ada keterangan nih, ini bukan error ya, ini konfirmasi saja. Yang delivery date di MAT, realistic date adalah di tanggal 3 April 2025. Nah, kalau misalnya kita merasa oke nggak apa-apa di tanggal itu, maka ini tinggal dilanjutkan saja. Dan terlihat dalam kasus ini bahwa net price-nya langsung terbaca dari master data senilai 50 euro. Dan ketahuan bahwa barang yang kita beli adalah sebuah aksesoris yang nanti akan ditempatkan di plan Humber. Seperti itu saja, boleh disimpan. Dan Anda sudah berhasil membuatkan atau menampilkan sebuah PO yang baru seperti di tempat saya. Ini adalah nomor 45 sekian-sekian. Seperti itu ya. Ini boleh dicatat, disimpan untuk nanti digunakan di kemudian hari atau di transaksi berikutnya. Kalau ini di kasus nyata, maka ini digunakan di kemudian hari. Nah, untuk display sendiri, saya akan pandu Anda cepat saja dari menu purchase order, kemudian ini kalau misalnya mau diklik, tinggal pilih Other PO, ini akan muncul seperti yang sudah baru saya simpan. Kemudian klik Other Document. Oke, ini adalah satu kesatuan PO yang sudah kita kerjakan. Nah, berikutnya bagaimana cara untuk isunya? Kalau Anda perhatikan di sini ada menu message ya. Ada menu message. Ini artinya kita boleh menampilkan berbagai list message seperti di keterangan kali ini, new PO, print output. Kalau kita ingin print output boleh, kalau kita ingin kirim via fax boleh, EDI boleh, dan lain sebagainya. Jadi ini akan menghantarkan Anda ke laman MO21N dengan menampilkan versi outputnya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan ini statusnya not processed, artinya kalau saya buka di yang baru nih, ketika saya pantau di MMBO, untuk material yang tadi, yang si TDSM 500 yang baru kita beli ini, saya coba periksa dan Anda boleh konfirmasi juga ya, di plan 1000, kemudian ini di 0001 untuk certification-nya, ini seharusnya sudah dalam kondisi on order stock. Namun yang kita butuhkan adalah kita ingin issue dulu nih bahwa kita sudah punya PO. Nah, ini akan menghantarkan Anda ke tiket berikutnya di MO9F, silakan di enter. Maka nomor PO yang tadi yang sudah Anda proses itu akan ketemu. Ini kita tinggal execute saja, maka akan kelihatan kita tinggal output atau display message-nya. Dalam hal ini, kalau Anda ingin display, silakan dicentang. Maka kira-kira seperti ini versinya jika misalnya kita ingin cetak nanti versi printed document ataupun bukan printed document. Itu saja. Dan berikutnya, kalau kita ingin memfavoritkan tiket tadi di MA21N, kita boleh masuk ke menu favorit, insert saja transaction-nya, masukkan MA21N. Atau Anda juga boleh menggunakan alternatif seperti drag and drop, atau mungkin right mouse button kemudian klik kanan. Atau dari standar toolbar, Anda tinggal entry saja tiket ataupun folder atau hal-hal apapun yang ingin difavoritkan. Seperti itu dari nomor 1 sampai dengan 5. Cukup mudah di bagian pertama, dan ini akan menghantarkan Anda ke transaksi berikutnya, yaitu Good Receipt Processing Basic di exercise 5 halaman 89. Kira-kira demikian, prosesnya sangat mudah. Saya akan pandu kembali, Anda boleh ikuti secara mandiri. Nah, untuk melakukan proses ini, karena ini adalah tutorial yang sebenarnya tinggal mengulang kembali apa yang sudah Anda pelajari di kelas bersama dosen, maka saya akan pandu langsung dari T-code, tidak lagi dari pet menu. Silakan masuk ke Migo. Di sini Anda boleh menampilkan nomor PO sebelumnya, ini boleh di-search sih. Tapi kalau Anda sudah ingat, tinggal copy-paste atau ketik, itu juga kebaca. Tinggal di-enter seperti ini. Maka ketahuan, oh barangnya tadi adalah standard rock light, GR bla bla bla, biar kuantitinya 100. Nah, di sini kuncinya simpel saja.
pastikan di tab material kita centang item oke ya. Dan lihat lagi untuk tanggal delivery date-nya, seharusnya itu dalam rentang yesterday to 7 days from today. Jadi nanti si SAP akan kasih suggest seperti itu. Karena tadi saya bertransaksi di tanggal 2 April 2025, dia akan kasih suggest dan itu semua bisa dipantau di sini untuk informasi PO-nya. Dan kalau kita cek lagi untuk status sendiri di sini belum kelihatan jelas ya. Hanya ada keterangan bahwa quantity yang diinputin 100, SKU-nya 100, tapi dalam delivery note belum ada. Karena memang kita belum mengkonfirmasi bahwa barang diterima. Artinya saat ini vendor sedang menyiapkan barang ini untuk dikirim. Nah, di sini kita juga akan inputin yang namanya header data ya. Jadi di sini kamu bisa tambahin informasi, misalnya seperti yang ada di buku kita, LS A1 pagar-pagar, diikuti dengan nomor urut Anda. Ini boleh dimasukkan di bagian delivery note, seperti itu. Jadi, semua ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada keperluan silahkan saja, seperti itu saja. Nah, kalau ada catatan itu juga boleh dimasukkan di bagian where. Nah, untuk saat ini saya akan inputkan di bagian header saja. Itu kira-kira yang akan kita highlight dari transaksi di unit goods received. Dan jika sudah dirasa cukup, ini boleh tinggal disimpan saja. Nah, untuk informasi vendor, semuanya boleh diperhatikan di tab vendor ya. Kemudian jika Anda ingin memperhatikan detail tambahan mengenai employee yang bertanggung jawab atau siapa PIC dan segala macam, itu boleh diakses di tab yang berlogo untuk ada icon manusia 2 orang di sini, dan itu adalah menu atau tab employee. Seperti itu saja, kemudian boleh disimpan. Dan di sini ada keterangan posting only possible in period 2025 Maret dan company code ya. Ini karena kebetulan ada pengaruh bulan ya dari bulan Maret ke bulan Februari. Jadi ini ada tanggal yang mungkin perlu disetel, kira-kira seperti itu. Oke, ini ada kendala dari ubah periode. Saya mungkin akan mundurkan tanggal ya. Saya coba akan buka sesi baru. Saya akan coba ME22N. Apakah saya masih bisa ganti PO-nya atau tidak? Change. Oke, saya coba buat di bulan Maret ya. Semoga tidak ada kendala ketika... Ya, baik. Saya coba lakukan kembali untuk Migo-nya. Saat ini saya ganti ke bulan Maret. Karena mungkin dari tim SAP belum memverifikasi. Jadi belum ada updatean. Oke, kira-kira demikian. Material dokumennya sudah ke-post. Saya hanya mengganti tanggal delivery date ya. Jadi nanti Anda sesuaikan dan mungkin dalam beberapa hari ini saya akan confirm ke tim agar posting periodnya diupdate atau dinaikkan kembali oleh tim terkait. Oke, seperti itu untuk material dokumen. Nah, untuk display material dokumen sendiri, jika Anda perhatikan, ini Anda dapat mengaksesnya juga dari laman ini sendiri. Ini boleh saya tutup ya. Jadi ketika tadi Anda sudah posting GR, ini posting GR seperti ini, Anda boleh pilih display, kemudian di sini kita tinggal pilih material dokumen. Nah, ini tinggal di-enter saja. Maka ini adalah sebuah material dokumen yang kalau diakses itu masih berada di laman Migo. Tapi Anda pilih mode display, jangan pilihnya versi GR. Seperti itu, dan ini boleh diakhiri. Dan jika Anda ingin menambahkan favorit, ini tinggal di-input saja bahwa favorit transaction-nya adalah Migo, misalnya. Seperti itu untuk transaksi di exercise 5 dari nomor 1 sampai dengan 4. Berikutnya, kita akan masuk ke invoice. Ini adalah bagian yang cukup mudah. Kita akan mengakui bahwa kita memiliki hutang. Jadi Anda akan mengakses menu dari Miro. Silakan kembali ke SAP menu, saya akan pandu Anda untuk entry invoice-nya. Silakan jalankan Miro. Kemudian di sini kita akan mengisikan reference seperti yang tadi sudah kita inputkan. Dalam hal ini saya akan menggunakan tanggal mundur juga ya.
Berarti tadi di tanggal 2 bulan Maret 2025. Nanti Anda dapat menyesuaikan dalam beberapa hari ke depan sesuai dengan bulan April yang berjalan. Kemudian referensinya adalah di RE A1 pagar-pagar. Nah, untuk kasus ini kita akan melihat invoice-nya berdasarkan PO. Saya ulangi, Anda akan melihat invoice-nya berdasarkan PO. Dalam catatan kita juga akan dikenakan biaya sebesar 10%. Artinya, kalau tadi belanjanya 100, kemudian Anda juga ditambah pajak 10%, maka 5.000 dikali 100 ditambah 10%. Nah, seperti itu. Ini jangan lupa dikalkulate ya. Oke. Dan berikutnya Anda akan mengakui hutang sebanyak 5.500 dan kita akan entrikan itu di dalam amount. Nah, untuk hal ini ada beberapa keterangan allow posting period di bulan Maret 2025. Balance artinya sudah selesai, tinggal disimpan saja dan Anda sudah memiliki sebuah invoice baru seperti itu. Oke, ini bulan Maret ya. Oh iya, ini saya tadi belum mengganti. Oke, tinggal disimpan. Periode 4 adjust inline with passing date 2 Maret 2025. Mundur ya. Selesai. Di angka 51 sekian-sekian, silakan disalin. Dan ini nanti akan Anda gunakan seterusnya. Jadi jika ditanya yang mana invoice-nya, Anda boleh salin nomor dokumen dengan kepala 5 di layar yang sudah Anda kerjakan. Nah, untuk menampilkan, Anda boleh pilih display. Ini akan menghantarkan Anda ke tiket baru di MIR4. Kira-kira seperti itu di soal nomor 2. Berikutnya, jika Anda ingin tambahin ke favorit, Anda boleh extend atau insert secara manual. Masukkan saja Miro. Sorry, saya typo. Tidak kebaca ya. Miro. Oke, itu adalah akhir dari invoice. Dan berikutnya kita akan menambahkan satu data master yang baru agar kita bisa mengerjakan transaksi berikutnya dengan leluasa. Saya juga sudah membagikan data usernya. Untuk yang berikutnya, di exercise kita ini akan dimulai dari kelola data vendor. Nah, kalau Anda perhatikan itu ada di halaman lanjutan ya. Saya mungkin akan scroll jauh di exercise 7. Boleh silakan arahkan modul Anda di exercise 7. Exercise 7 ada di unit 3. Exercise 7 kita akan buat vendor master data, kita akan create, kita akan tambahkan beberapa data di screen-nya, dan kita akan melakukan pengubahan. Itu dari soal nomor 1 sampai dengan 4. Saya pandu Anda, silakan diikuti, semoga bisa dan tidak ada yang tertinggal. Saya pandu. Untuk tikot juga saya akan langsung bacakan ya, jadi kita masuknya dari XK01. XK01 dengan data vendor yang baru di exercise 7. Silakan diperhatikan catatannya. Jangan ada yang tertinggal, kita menggunakan data vendor baru, bukan data vendor yang sebelumnya. Tedesca 500 YN pagar-pagar. Seperti itu ya. Kemudian di sini Anda akan mengisikan company code-nya itu di 1000. Lalu purchasing organization-nya itu di 1000 pula. Dan account group-nya kita kasih di ZTMM. Enter. Nah, ini akan menghantarkan Anda ke halaman address. Di sini kita akan mengisi data vendornya, company, lalu ada keterangan. Oh, ini adalah perusahaan High Speed, GRF. Kita kasih batch-nya ya. GRN pagar-pagar sesuai dengan batch kita. Lalu kita akan mencari, jika satu saat kita melakukan pencarian data, kita akan mencari berdasarkan kode FCM, FN pagar-pagar. Dan untuk street house-nya, dia berada di Lincoln Straits 99. Nomornya ada di kanan ya. Lalu untuk postal code-nya berada di 81549 di area Munich. Ini bisa Anda entry sendiri. Kemudian untuk country-nya ada di region Jerman, DI ya. Boleh diketikkan manual. Untuk DI sendiri di 09 Bavaria. Oke, itu saja.
Kemudian untuk bahasa, setelan bahasa, address, dan tambahan lainnya itu boleh diatur di bawah. Kita tidak akan mengubah bahasa, kita akan gunakan setelan default. Sekarang kita pindah ke screen berikutnya. Di vendor control, tidak ada hal spesial yang akan kita update. Kita pindah ke payment transaction, tidak ada hal unik juga. Kita akan masuk ke contact person, belum ada yang ingin kita sepakati. Kita pindah ke accounting information system. Di sini kita akan menggunakan rekonsiliasi 160.000 yang kalau Anda cek kembali, apa sih 160.000 itu adalah trade payable. Artinya ini adalah hutang dagang, seperti itu. Kemudian untuk terms of payment, ini boleh diupdate nanti di bagian payment transaction ya, di enter. Maka kita isinya itu adalah di 0002. 0002 itu kalau Anda penasaran artinya apa ya, maka Anda boleh expand di kotak putih yang di kanan. Itu adalah syarat pembayaran within 14 days, 3% cash discount. Artinya kalau kita melakukan pembayaran dalam 14 hari, mendapatkan diskon 3%. Seperti itu, enter, dan Anda akan mendapati laman terakhir untuk korespondensi accounting sekiranya vendor kita memiliki data korespondensi. Lanjut saja, tidak ada isian khusus. Foreign currency-nya akan kita set di euro. Ini boleh diketik manual, boleh di-select. Terms of payment-nya kita akan pakai yang 002, sama seperti yang di laman sebelumnya. Dan untuk Incoterms, karena ini adalah transaksi yang besar ya, kita akan pakai free house atau FH, enter, dan tidak ada lagi partner function yang perlu kita definisikan. Ini adalah akhirnya, kita tinggal save. Maka Anda sudah menyelesaikan satu data vendor yang baru di company code 1000, purchasing organization 1000. Seperti itu, dan Anda sudah berada di akhir. Namun dalam kasus kita diminta change, maka silakan pilih menu vendor change. Ini ada di laman XK02. Nah, untuk kasus ini kita akan menggunakan pengecekan vendor di TDSK 500 YN pagar-pagar, company code-nya 1000, purchasing organization-nya 1000. Lalu kita akan mengganti di bagian data salesperson, telepon, sampai dengan automatic purchase order. Jadi ini adalah informasi yang berhubungan dengan data-data contact person. Nah, ini boleh diselect semua. Ini boleh diselect semua. Misalnya ini saya pengen ganti di 2 informasi, tidak hanya general, saya juga ingin ganti di bagian partner function. Silakan saja. Nah, kalau dalam hal ini, karena kita tadi berhubungan dengan purchasing organization data, maka kita boleh centang. Kita boleh lanjut, seperti itu. Nah, contoh di sini apa yang akan diganti? Oh, salesperson. Oh, kita mau tambahin salesperson-nya adalah si Mr. Fred Fisher, misalnya. Nomor teleponnya berapa? 0891236554, misalnya. Nah, sampai di sini kita akan proses nih. Ada beberapa catatan di kontrol data, sekiranya ini diperlukan, kita boleh set automatic PO dan segala macam di sini. Seperti itu. Kalau kita ingin semuanya menjadi automatic PO. Nah, jadi perlu dicek kembali aturan-aturannya, jangan sampai salah. Karena begitu salah centang, maka ini dampaknya sampai ke depan. Seperti itu ya. Jadi kita periksa catatan kita di buku, apakah di sini kita diminta untuk mengubah informasi purchasing-nya selain daripada alamat, nomor handphone, dan lain sebagainya. Di sini disampaikan bahwa furthermore, the vendor has informed you, Mr. Fred Fisher in his contact person for purchasing, telepon number, bla bla bla. Jadi hanya ada 2 itu aja. Intinya kita nggak usah mengabaikan lagi hal-hal yang berhubungan dengan informasi kontrol datanya. Seperti itu saja, silakan disimpan. Oke, change have been made. Jadi kalau kita mau display tinggal, kalau kita mau display, kita tadi tinggal masuk dari XK03. Silakan menunjukkan di XK03. Sini, chasing data, maka ini sudah berubah di Mr. Fred Fisher. Itu untuk pembuatan data vendor yang baru di exercise kita. Kita akan berpindah untuk pembuatan material. Jadi ini quick saja, kita sudah berada di exercise 8. Exercise 8, silakan untuk menambahkan material master record yang baru. Kita akan menggunakan data di exercise 8 dengan data yang baru yang sudah saya sampaikan juga, sudah saya deliver juga. Silakan diperhatikan. Tapi dalam hal ini kita
akan melakukan beberapa hal, mulai dari maintain material masternya, kemudian kita display, lalu kita expand. Jadi di sini ada beberapa case ya. Material yang akan kita pakai adalah material sebelumnya. Jadi di sini saya akan coba plotting datanya. Material master datanya adalah di TDSM 500 YN pagar-pagar. Saya akan cepat. Silakan Anda kembali ke slide N. Baik, saya pandu dari nomor 1 bagaimana membuat material master report. Ini saya akan gunakan Tiko langsung, jadi pad menu silakan ditelusuri masing-masing. Di MM01, materialnya adalah TDSM 500 YN pagar-pagar. Saya ulangi, jangan salah, karena begitu salah nama, nanti ke depannya akan salah nama seterusnya. Di industri mechanical engineering, dan ini adalah kelompok raw material. Ini boleh define ya. Oke. Tidak ada yang perlu kita copy, karena ini pembuatan baru dari awal. Kita hanya perlu select di view basic data 1, kemudian ada purchasing, purchase order text, atau kita akan akses lagi di general plan data. Kita tinggal continue, kita akan isikan plannya di plan 1000, kita juga akan mengisikan storage location-nya di 0001, enter. Materialnya adalah headlight, Anda boleh melihat catatan Anda. Saya akan menggunakan saja yang sudah tersedia di sistem saya ya. Headlight extra bright and pagar-pagar. Satuannya adalah piece. Kemudian material grupnya adalah 003. Lalu gross weight-nya adalah 4 kg. Dengan net weight-nya adalah 3,8. Perhatikan penggunaan tanda koma dan titik sensitif di sini. Jadi untuk unit weight semuanya kilogram ya. Ini tinggal diisi kilogram. Ini boleh di-enter nih. Jadi kalau misalnya dia ada error, artinya tidak boleh pakai koma. Gunakan tanda titik sesuai dengan pengaturan di sistem Anda masing-masing. Kemudian, ada additional data. Kalau misalnya Anda ingin mengisikan informasi purchasing group, kita berada di tab pagar-pagar. Kemudian, purchasing value key-nya, ini boleh di-enter dulu ya. Ini kalau kita misalnya mau kembali, kita masuk ke sini dulu, ke additional data. Kita akan tambahkan catatan dalam bahasa Jerman. Kita ketik manual saja, nggak apa-apa deh. Kita akan menggunakan bahasa Jermannya itu berarti Seinwerfer, Extra Hell, and pagar-pagar. Oke, seperti itu. Kembali ke main data. Kita tadi sudah berada di purchasing. Sekarang kita masuk ke data berikutnya. PO text. Nah, di sini kita juga akan maintain nih. Untuk versi Inggrisnya tadi adalah keterangan-keterangan yang sudah dicantumkan seperti teks yang ada di buku, the material supply must be, ini ya, the material supply, ini kita buatnya harus each capitalize. The material supply must be in accordance with our technical specification number 6542. Nah, seperti itu ya. Kalau ingin menambahkan teks berikutnya, silakan saja. Ini tinggal diklik new. Kita set dalam bahasa Jerman. Kita create. Ini pakai bahasa Jerman ya. Das Keliefer. Saya nggak ngerti bahasa Jerman, Anda silahkan baca masing-masing ya. Material muss ensure and unsere. Ini mungkin salah-salah ya, salah baca ya. Technische specification. Ini pakai K ya. Specification NR 65432 Erfüllen. Ya, saya baca ya. Das gelieferte Material muss unsere technische specification NR 65432. Oke. Mungkin kira-kira seperti ini. Jadi nanti silakan disesuaikan lagi ya. Nah, kemudian kita tinggal masuk ke additional data. Main data.
Jadi boleh di-adjust bolak-balik seperti ini. Enter. Kalau misalnya ada catatan tambahan, sekarang kita tinggal berpindah ke bagian terakhir. Jadi kalau tadi kita sudah inputkan data-data teksnya di level PO Text, kalau misalnya masih ada yang belum, masih kurang di general open data, kita tinggal select seperti ini. Kita boleh pindah ya. Ya, seperti ini. Nah, di general open data, apakah ada tambahan? Di sini kita hanya mengatur bin-nya ya. Bin-nya itu kita akan pakai si BL01. Jadi nanti di dalam tempat penyimpanan kita ada bin lagi atau kabinet lagi. Silakan disimpan. Maka ini sudah ke-create. Itu saja untuk display. Silakan pilih display. Anda akan dihantarkan ke MM03, boleh select view-nya sesuai dengan apa yang Anda tambahkan. Di sini ada PO Text, General Open Data, saya rasa itu aja ya. Purchasing. Ya, kita periksa ya. Plan 1000, 1, piece 4, 3,8 kg. Kemudian piece, T pagar-pagar. Purchasing value-nya, ini kalau kita mau edit, masih boleh diedit ya. Ini seperti ini. Untuk di bagian purchasing. Oke, plan 1000. Purchasing value key untuk saat ini sedang kosong ya. Nanti boleh kita sesuaikan kembali. Karena tadi kelewatan. Purchasing ini dikunci. Bentar ya, kita ganti ke edit. Change immediately. Select view, purchasing. Plan 1000. Purchasing value key-nya 1. Ini tertinggal tadi ya. Diperhatikan kembali. Kemudian kita akan pakai GR processing time-nya itu juga 1 hari. 1 hari. Oke, enter. Ada penyesuaian, enter kembali. Yes, simpan. Oke, seperti itu kira-kira untuk display. Kemudian kita diminta untuk extend. Nah, untuk extend ini gampang sekali. Ini sudah Anda praktikkan juga. Saya akan menghantarkan Anda kembali ke laman MM01. Jadi, seperti buat baru, tapi bukan buat baru. Kita hanya extend. Caranya adalah masukkan material yang mau di-extend di industri sektor dan bla bla bla, itu akan sama. Nah, dalam hal ini, apakah kita punya data yang akan diubah? Kebetulan di kasus kita yang akan diubah itu adalah data dari sisi accounting-nya yang akan kita extend. Jadi kalau sebelumnya belum ada, kita akan tambahin. Nah, caranya adalah select view-nya, kemudian masukkan accounting satunya, continue. Nah, itu ada di plan 1000, seperti ini. Dan materialnya sudah ada dan akan di-extend. Nah, artinya, kita akan isikan informasi-informasi dari accounting datanya, mulai dari harga dan valuation class yang tadi diminta. Nah, valuation class-nya dalam kasus kita ini kebetulan adalah 3000, atau ini adalah raw material. Price control-nya adalah fee, kemudian moving average price-nya itu adalah 80. Nah, di sini kita put 80, save. Seperti itu untuk materialnya dan sudah selesai. Jadi jika kita ingin display kembali, silakan di MM03, select view, ini sudah nongol nih, counting 1, maka kita berada di plan 1000, dan ada valuation class 3000 beserta dengan fee price sebanyak 80. Seperti itu saja, dan saya rasa cukup sampai di bagian ini. Untuk entry age, Anda boleh mengerjakannya secara mandiri. Saya membantu sampai dengan tahapan pembuatan material. Terima kasih, selamat belajar.